Saya pikir ada sambutan-sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar pengajian Al-Ikhlas RT 1 RW 8 Gunung Sari Indah Surabaya. Memang indah-indah di sini Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Lingkungannya indah, rumahnya indah, orangnya indah juga ya. Padahal namanya bukan Bu Indah padahal ya. Alhamdulillah. Baik. Saya diminta memberikan tema, bukan saya diminta, saya yang memberikan tema sebenarnya. Karena memang selepas Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini kalau pakemnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau lepas Ramadan, Syawal ya pasti pengajian nggak jauh-jauh dari halal bihalal, silaturahmi. Nanti kalau udah mendekati Dzulhijjah itu ya pasti membahas tentang haji, kurban, Nabi Ibrahim, itu pasti. Pakemnya begitu. Maka bulan Dzulqa'dah ini yang agak rumit nih ya. Karena dia proses transisi antara bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Dia di antara bulan-bulan ini. Nah, maka akhirnya saya pilihlah temanya tentang karomah istiqomah. Karomah istiqomah. Jadi supaya amal ibadah kita nyambung terus dari Ramadan, Syawal juga lanjut, nanti menjelang awal Dzulhijjah, Dzulqa'dah ini kita harus istiqomah supaya nyambung terus Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga bicara istiqomah ini paling gampang, bicaranya paling gampang, tapi mengamalkannya itu yang paling susah. Perlu kita ingat ya Bapak Ibu sekalian, bulan Dzulqa'dah pada tahun 4 Hijriah, kan sekarang ini kan 1445 Hijriah, berarti 1441 tahun yang lalu. Tahun 4 Hijriah bulan Dzulqa'dah itu ada peristiwa-peristiwa yang kita nggak boleh lupa. Yang pertama adalah keharaman khamr mutlak. Itu tahun keempat Hijriah bulan Dzulqa'dah. Karena kan tahapan pengharaman khamr itu kan 4 tahap. Ya. Yang pertama An-Nahl 97, yang kedua Al-Baqarah 219 ya. Yang ketiga itu la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan sholat dalam kondisi mabuk ya. Ini jadi yang pertama ini masih boleh, An-Nahl 97. Yang kedua Al-Baqarah 219 sudah dikasih peringatan. Yang ketiga la taqrabus shalah wa antum sukara, itu saya udah lupa. Ya, ini biasa kalau menjelang malam ini kan
memori banyak yang lupa para jemaah ya. Apalagi kalau belum makan malam gitu ya. Nah, baru yang terakhir haram mutlak Al-Maidah 90. Jadi 4 tahap. Pengharaman khamr ini 4 tahap. Karena masyarakat Arab kebiasaannya minum khamr kayak kita minum teh. Ya. Sehingga kalau tiba-tiba langsung haram, wah, itu jadi bermasalah. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit, ketika keimanannya sudah mantap, baru kemudian Allah haramkan. Maka ketika pengharaman yang keempat itu Al-Maidah 90 kan, langsung dalam riwayat, beberapa riwayat, khamr-khamr itu dibuang di jalanan, Pak. Jadi persediaan khamr mereka dibuang di jalanan karena mereka saking patuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tahapan. Ini memang kalau membolehkan sesuatu atau tidak membolehkan sesuatu butuh proses. Butuh proses. Tapi itu tetap dengan keimanan yang mantap. Jadi imannya dulu harus mantap, baru kemudian boleh bicara halal dan haram. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat, tahun keempat Hijriah bulan Dzulqa'dah itu Rasulullah SAW menikah sama Zainab binti Jahsh. Istri yang keberapa, Bu? Ya pokoknya istri Nabi. Ada berapa istri Nabi itu, ibu-ibu? Banyak. 9 apa 11? Apa 13? Udah mulai bingung ini, ya kan? Padahal istri-istri Nabi itu disebut Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Artinya ibunda kita semua. Kita ini anak-anaknya Ummahatul Mukminin. Masa anaknya nggak tahu ibunya? Kan nggak mungkin. Ya. Berapa, Bu? 11 atau 13? Apa 9? Nah, kalau istrinya, suaminya, ibu-ibu berapa? Oh, 1, kalau itu jelas itu, ya. Rasulullah SAW itu istrinya 11 yang disepakati. Yang tidak disepakati 2. 13 jadinya. Kenapa kita agak bingung dengan jumlah 9? Karena ketika beliau SAW wafat, istrinya yang masih hidup jumlahnya 9. Artinya ada istri-istri beliau yang mendahului Rasulullah SAW. Ya, cuma menarik karena selama 25 tahun usia pernikahan beliau, itu istrinya hanya 1. 13 tahun sisa kehidupan beliau, baru istrinya lebih dari 1. Itu pun beliau tidak, istrinya meninggal langsung nikah lagi, enggak. Tapi beliau tidak ada rencana untuk menikah lagi setelah ibunda Khadijah wafat. Baru kemudian ada yang nawarin, apakah engkau tidak akan menikah? Allah tazawwaj ya Rasulullah. Apakah engkau tidak mau menikah ya Rasul? Beliau malah bingung, mau nikah sama siapa aku? Nah, baru dikasih rekomendasi, terserah mau pilih yang mana. 1, ini ada, mohon maaf, usianya udah lanjut, janda, dan mohon maaf kalau saya tidak salah rekam bacaan saya, berat badannya berlebih, jadi agak gemuk. Atau yang kedua, masih muda, perawan, nah, dan nggak gemuk pastinya. Ini ibunda Aisyah. Yang nomor 2 ini ibunda Saudah. Rasulullah dikasih pilihan begitu. Kira-kira kalau pilihan itu diberikan kepada bapak-bapak, menurut ibu-ibu, bapak-bapak pilih yang mana? Pilih yang muda. Ya, pasti pilih yang muda. Ternyata Nabi kita itu memilih yang ibunda Saudah. Jadi dihadapkan pilihan tua muda, janda perawan, ya, yang ini berat badan berlebih, yang ini cantik, beliau milih yang tua. Bahkan seluruh istri Nabi itu semuanya janda kecuali 1 yang perawan, cuma ibunda Aisyah. Ya, ini ibu-ibu
Kalau ada pengajian khusus ibu-ibu, saya saran tolong kenali istri-istri Nabi. Ya, karena pasti dong mereka punya kehidupan yang luar biasa yang sangat penting untuk kita teladani. Jadi itu dari yang pertama Khadijah, Saudah, baru yang ketiga Aisyah. Nah, Zainab binti Jahsh ini istri yang ketujuh. Istri yang ketujuh. Kenapa perlu saya ingatkan? Karena setelah pernikahan dengan Ibunda Zainab, turun ayat kewajiban tentang hijab. Nah, ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Ya. Oh tadi kan khomer, kalau ini khimar, beda Bapak Ibu. Ya. Kalau ayat hijab itu di surah Al-Ahzab 53. Ya. Kalau ayat jilbab surah Al-Ahzab 59. Kalau ayat khimar surah An-Nur ayat 31. Bedanya apa Bu? Hijab, jilbab sama khimar. Kalau lihat penjelasan para ulama, hijab itu secara umum. Ya, jadi al-hijab as-sitru. Hijab itu pokoknya yang menutupi seluruh aurat. Itu hijab. Ya. Dan nanti kemudian coba dirincikan dalam Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu ya. Artinya kalau Allah memanggil nama Nabi Muhammad, itu nggak pernah langsung nama. Ya Muhammad tuh nggak pernah. Sejak awal beliau diangkat jadi nabi, itu nggak pernah manggil namanya langsung. Kan kita lihat surat Al-Muzammil, Al-Mudatsir itu kan, dipanggil sesuai dengan kondisinya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudatsir, sama wahai orang yang berselimut. Ya, karena kondisi Rasulullah habis menerima wahyu, beliau ketakutan, pulang ke rumah sambil mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Beliau menggigil kedinginan habis menerima wahyu. Makanya dipanggil wahai orang yang berselimut. Jadi kalau kita ngasih anak nama Muzammil, ya mungkin memang kondisinya sedang kedinginan, karena mau niru ayat Al-Quran. Nah, kalau manggil nama nabi yang lain, itu pasti pakai nama langsung. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Adam, ya Nuh. Tapi kalau Rasulullah, ya ayyuhan nabi. Ini menunjukkan apa? Allah itu memuliakan utusannya. Makanya kalau kita manggil nama Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, jangan langsung manggil nama. Itu kurang adab. Ya. Termasuk yang namanya Muhammad, jangan kebanyakan pola. Ya, tingkah lakunya itu tolong disesuaikan dengan namanya gitu. Berat sebenarnya itu, Pak. Ya, berat, Pak. Namanya Muhammad tapi korupsi loh, kan? Berat, ya. Berat. Keabotan jeneng, Pak. Tapi harusnya dia mengingat bahwa namanya nama mulia. Nah, kita kalau manggil Nabi, usahakan diawali dengan gelarnya, ya Nabi Allah, utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah gitu ya. Atau kemudian belakangnya kita tambahi sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kalau di kalangan kaum muslimin Nahdlatul Ulama itu sudah pasti mereka mengawali dengan Sayyidina. Ya. Nah, kita kalau nggak mau Sayyidina ya Nabiyina, gitu, ya. Atau Rasulina, atau Qudwatina, ya. Atau Habibuna, ya. Atau terserah lah. Pokoknya jangan langsung manggil nama. Allah saja pakai manggil ya ayyuhan nabi. Nah, 59 Al-Ahzab itu begini bunyinya. Kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Karena ini kan petunjuk sama Nabi, makanya disebut istri-istrimu. Kalau kepada kita cukup istrimu gitu aja ya. Jangan istri-istrimu, jangan. Ya.
Memang Al-Quran itu banyak jamak. Robbana hablana min azwajina. Ya, azwaj. Ya. Itu jamak, berarti banyak gitu. Ya. Jadi apa? Kalau kita menyesuaikan Bapak Ibu, ya. Kalau istrinya cuma satu ya, gak usah istri kami, gitu. Ya, istri kami. Gitu. Nah, ya. Kalau istri kami, hati-hati loh Bu. Kalau bapak-bapak nyebutnya istri kami itu kita harus koreksi. Sopo maneh bojone ya. Baik. Nah, wabanatika anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin dan perempuan-perempuan orang beriman, yudenina alaina min jalabibihin. Hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ini ayat jilbab. Kalau ayat khimar An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menurunkan kain kerudungnya sampai ke dada mereka. Jadi hijab itu umumnya, jilbab itu baju kurungnya, khimar itu kerudungnya. Nah, jadi ada yang bilang jilbab itu ya termasuk penutup kepala juga, ya. Tapi ada yang bilang enggak. Jadi itu bedanya khimar, jilbab sama hijab. Ya, itu dua ayat yang turun di bulan Dzulqa'dah tahun 4 Hijriah. Ini harus kita tekankan bahwa khomer setelah 4 Hijriah sampai hari ini, sampai hari kiamat di seluruh wilayah dunia hukumnya tetap haram. Jilbab sejak turun pada tahun 4 Hijriah bulan Dzulqa'dah sampai hari ini, sampai hari kiamat di seluruh wilayah dunia jilbab tetap wajib. Karena saya khawatir nanti kayak orang liberal. Itu orang Arab itu minum khamr karena buat mabuk-mabukan. Tapi kalau kita minum khamr di Eropa itu bukan buat mabuk, hanya sekedar menghangatkan suhu badan. Karena Eropa itu dingin. Jadi itu hukumnya berubah. Kalau di Arab buat mabuk-mabukan haram. Tapi di Eropa untuk menghangatkan suhu badan jadi halal. Ini khas liberal Bapak Ibu. Ya. Termasuk jilbab. Jilbab itu budaya Arab. Ya. Di Indonesia itu nggak perlu pakai jilbab. Yang penting berpakaian sopan santun. Kebaya, tusuk konde, koteka. Kalau koteka nggak mau kayaknya. Kalau koteka kan irian, kan? Nggak mau. Milihnya maunya yang Jawa aja. Ya. Jadi bicara budaya disempitkan ke Jawa. Diajak ini untuk Indonesia. Nggak bisa. Ya. Maka jilbab itu hukumnya tetap wajib sampai hari kiamat. Dan itu bukan budaya Arab. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang punya istri, yang punya anak-anak perempuan, ya, sampaikan ini. Dan bukan cuma sampaikan, modali juga untuk membeli jilbab. Bener Bu ya? Setuju ya? Nah, satu setel dari atas sampai bawah, mahal apa murah Bu? Lumayan. Itu jangan jadi urusan ibu-ibu, urusannya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mau renang harus punya pakaian muslimah renang nggak? Iya, mahal nggak itu? Nah, itu biar urusannya bapak-bapak. Kalau mau olahraga, senam, ada nggak usus buat muslimah? Ada. Sekarang banyak Bu ya. Itu biar urusannya bapak-bapak. Gitu, ya, memang ya, jangan cuma ngasih tahu, pakai jilbab. Tapi mana modalnya untuk beli jilbab? Nah, baik, Bapak sekalian itu sebagai muqaddimah. Muqaddimah aja lama sekali. Nah, kita masuk ke istiqomah. Jadi kalau kita bahas istiqomah, saya mau merujuk kepada kitab yang terkenal, fenomenal. Ya. Namanya kitab hadis, judulnya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in 40, An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Kita perlu kenal dulu, siapakah Imam Nawawi ini? Ya. Beliau ini ulama, ya. Orang soleh, bahkan bisa disebut wali Allah, Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini,
beliau Allah kasih umur cuma sampai 45 tahun Bapak Ibu. Pendek umurnya. Tapi umur pendek, usianya barokah. Kenapa? Beliau baru belajar agama 19 tahun. Baru masuk pondok itu 19 tahun. Ya. Berapa lama beliau di pondok? Kurang lebih beliau di pondok itu belajarnya saja ya. Itu 11 tahun. Berarti sampai umur 30 tahun. 30 tahun sampai 45 tahun baru beliau menulis menghasilkan karya. Jadi karya-karya beliau hanya dimulai dari umur 30 sampai umur 45 tahun. 15 tahun saja. Tapi karya-karya beliau itu mendunia. Contohnya hadis Arba'in yang mau kita bahas ini. Kenapa? Beliau ini, Bapak Ibu sekalian, sudah meninggal tahun sekitar 796 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau itu sudah meninggalkan kita hampir 600-700 tahun Bapak Ibu ya. 600-700 tahun lamanya, tapi karyanya masih dibahas, dikaji oleh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu kitabnya lagi yang terkenal judulnya Riyadus Sholihin. Nanti kita tahu kan? Ya, itu Imam Nawawi. Jadi umur 30 sampai 45 tahun baru beliau menghasilkan karya. Karya-karyanya itu luar biasa, masih abadi sampai hari ini, sampai hari kiamat insya Allah Pak. Itu yang membuat kita tercengang. Padahal praktis ya, beliau itu belajar agama 11 tahun, 15 tahun, kemudian belajar dan mengajar dan mengkaji dan menghasilkan karya. Berarti kehidupan keagamaan beliau itu 11 tambah 15. Cuma 26 tahun. 26 tahun kehidupan ketekunannya dalam agama menghasilkan karya yang bertahan sampai ratusan bahkan mungkin ribuan tahun lamanya. Dari umur 19 tahun, ini didapati dalam kitab-kitab sejarah beliau ya. Ternyata ketika beliau mondok 19 tahun, beliau itu menghabiskan setiap harinya 8 mata kuliah. Jadi sehari 8 mata kuliah, belajar di kampus 8 mata kuliah. Ada apa nggak ada kayak gitu hari ini? Nggak ada. Ya sekarang itu rata-rata 2 atau 3, 4 itu sudah terlalu banyak. Ya. Terus ketika dihitung karya beliau kan 58 ya Bapak Ibu sekalian ya. 58 karya beliau kalau dihitung dari umur 30 sampai berapa tadi meninggalnya? 45, 15 tahun dibagi 58 karya. Karya beliau tebal-tebal. Itu paling tidak sehari beliau menghasilkan 2 makalah standar jurnal internasional, Pak. Mohon maaf saya pakai bahasa kampus ya, karena beliau ini kan pimpinan saya di kampus itu, Pak ya. 2 makalah standar internasional, 2 jurnal. Satu jurnal itu minimal 16 halaman. Jadi artinya karya beliau dalam sehari itu 30 halaman lebih standar jurnal internasional. Tanyakan kepada kampus para dosen hari ini. Kalau dalam 1 semester 6 bulan bisa menghasilkan karya standar internasional itu sudah bagus. Karena biasanya nunggu setahun 2 tahun baru 1 karya. Tapi Imam Nawawi 1 hari 2 karya internasional. Umurnya cuma 45 tahun. Tetapi karyanya, namanya dikenang sampai hari ini ratusan tahun lamanya. Dan insya Allah sampai hari kiamat. Inilah umur yang barokah. Umur pendek tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu ini bukan merupakan kekurangan ya. Sampai akhir hayatnya beliau belum sempat menikah. Bukan karena nggak mau, karena nggak sempat.
Sibuk belajar, mengajar, mengkaji, menghasilkan karya sampai lupa waktunya untuk menikah. Beda sama saya, nggak sibuk tapi kepingin nikah. Makanya saya 19 tahun udah nikah, Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu, ya. Ya, udah ngebet nikah karena dulu idealis terlalu tinggi. Dosa ini pacaran, zina, nikah saja. Wah, dulu. Ya. Itu pun sekarang saya nggak nganjurkan anak-anak saya nikah seperti saya, nggak. Ya, paling tidak seperti Rasulullah lah, umurnya 25 tahun. Nah, dulu saya rada-rada bonek lah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kan saya 19 tahun nikah, sekarang 41 tahun sudah tua. Nah, itu alhamdulillah dikaruniai keturunan baru 7, Bapak Ibu sekalian. Ya. Laki-laki semua, alhamdulillah. Ya. Tapi ibu jangan khawatir, walaupun anaknya 7 tetap istrinya 1. Ya. 1 di Kebraon, ya. 1 di mana enggak, tetap 1 aja. Nah, kitab hadis Arba'in ini, Bapak Ibu sekalian, memuat 42 hadis, tapi yang terkandung di dalamnya dipilih oleh Imam Nawawi ini hadis-hadis pilihan. Jadi artinya ajaran Islam dari toharo sampai khilafah, ya, sampai daulah, dari akidah sampai muamalah, dari berwudu sampai imamah, kepemimpinan, ya, dari 2 kalimat syahadat sampai haji, semua ajaran Islam yang lengkap dan sempurna itu terwakili dengan kitab ini, 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Artinya kalau kita khatam kitab ini, insya Allah udah mencukupi. Hidup kita akan terus tegak lurus tanpa kemudian kita bisa tersesat, Pak. 42 hadis. Nah, tentang istiqomah ada di hadis nomor ke-21. Nah, kita harus punya kitabnya, harus, ya, harus beli, harus bisa beli di saya. Oh enggak. Ya. Saya jualan, nggak harus beli karena sekarang ada HP, bisa buka di Play Store, Bapak Ibu. Ya, di Play Store silakan cari saja hadis Arba'in. Ya, tinggal di-download, tinggal dikaji sama-sama dari awal sampai akhir, selesai alhamdulillah. Ini misalnya usul. Sekarang hadis Arba'in 21. Nanti pengajian Al-Ikhlas berikutnya dari 1 sampai 42 dituntaskan. Wah, ya. Jadi jangan main-main. Kenapa? Warga Gunung Sari Indah RT 1 RW 8 sudah khatam hadis Arba'in. Wah, gitu. Ya. Karena kalau misalnya temanya apa? Terserah ustadznya. Nah, ini mohon maaf ya. Kalau tema terserah ustadz itu menyenangkan ustadznya. Kenapa? Ustadznya hanya ceramah apa yang sudah biasanya diceramakan. Ya. Jadi ustadznya nggak belajar. Ya. Semua sudah ada di sini. Makanya sampai hafal ngelontok. Kenapa? Ya tiap hari yang dibicarakan itu aja. Ya. Ustadznya nggak berkembang, jamaahnya, loh kayak aneh. Tahun lalu yo ini yang disampaikan, ya gitu ya. Dulu ya inilah, akhirnya ya jamaahnya nggak berkembang, kan begitu ya. Ini kita harus meningkat, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ini saya usul apabila berkenan, ya, nanti pengajian Al-Ikhlas kita buat tema yang berkelanjutan, Pak. Ya, seperti hasil pemilu kemarin, gitu ya. Masyarakat Indonesia menginginkan berkelanjutan, nah, gitu, ya. Sehingga pajaknya pun jadi berkelanjutan, ya. Naik tapi maksudnya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, hadis ke-21 ini baru bicara istiqomah. Waktunya masih ada, Bapak Ibu? Masih ya? Sampai jam berapa? Ini saya udah bicara 30 menit ini ya. Nambah 15 menit lagi, boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Ini ada ramah-tamah atau gimana? Ada? Ada apa enggak ada? Kalau ada kan, ya? Oh, bawa pulang. Oh ya. Enggak, kalau ada kan enggak boleh sampai dingin kan? Ya. Harus anget-anget. Tapi karena dibawa pulang jadi dingin enggak masalah Bapak Ibu ya. Baik.
Bapak Ibu sekalian, hadis ke-21 saya bacakan hadisnya ini ya. Jadi yang disampaikan, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, hadis 21 ini pendek, riwayat Imam Muslim ya. An dari Abi Amroh, an dari Abi Amroh. Nah, ini maksudnya Abu Amroh. Kenapa? Karena memang para sahabat dahulu, tradisi umat Islam dahulu, itu memanggil seseorang dengan nama julukannya atau nama anaknya. Makanya kan Abu Amroh itu bapake Amroh. Carlos Abu Hamzah, Carlos bapake Hamzah. Pakai itu abu-abu itu sebenarnya. Ya. Makanya dulu saya juga sering pakai itu Bapak Ibu. Ya. Dasarkan Carlosnya saya hilangkan supaya nggak banyak pertanyaan kan. Ya. Itu. Nanti Ustadz kok namanya Carlos? Ya. Terus diumumkan kan nggak enak. Yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Carlos, wah gak enak. Ya. Ustadz Sokondi menehina. Maka saya pakai Abu Hamzah. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya ada abu-abunya itu banyak terdakwa, terduga teroris. Dulu terorisnya berjenggot lah, celana cingkrang, kan? Waduh gawat ini. Ya udah saya tambahi Carlos Abu Hamzah. Karena kalau ada Carlos kan dari segi marketing lebih menjual, ya. Tapi lama-kelamaan saya juga udah males pakai abu-abu ini, Bapak Ibu sekalian. Apalagi sejak ada Abu Janda, begitu ya. Abu Janda ini nggak jelas nih. Abu Janda, Bapak Janda, wes gak jelas itu kan, Pak. Ya, gak jelas itu. Jadi makanya, aduh ya udah saya hilangkan, saya pakai Carlos Prawirosastro. Ternyata di tengah-tengahnya itu saya hilangin. Ternyata di sini nggak boleh dihilangin. Ya. Ini ketua saya ini pimpinan saya bilang dimasukkan biar keren. Nah, akhirnya ada Carlos Lazaro Prawirosastro. Nah itu nama asli itu Pak Ibu ya, sesuai KTP KK, ngeri namanya itu. Ya, ngeri. Ya. Karena Lazaro itu kita ketemunya di kitab Injil. Lazarus, ya, ketemu ya kita itu. Salah satu sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sehingga saya punya anak itu, saya nggak mau ngulangi kesalahan yang sama. Ya. Nggak mau ngulangi kesalahan sama, saya kasih anak saya namanya nama Islam semua. Tapi famnya nggak boleh hilang. Prawirosastro itu nggak boleh hilang. Itu kan marga, supaya tahu keturunan dari mana. Karena nasab itu kan dalam agama kita itu sangat dijaga. Anak saya pertama itu, pokoknya anak saya AHP semua, inisialnya AHP. Jadi kan ada Rasul itu bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama-nama yang sangat dicintai Allah itu adalah nama-nama yang mengandung abdun. Anak saya yang pertama Abdurrahman, Hanif Prawirosastro. Yang kedua Abdul Hakim, Hamzah Prawirosastro. Yang keempat Abdus Salam, Haris Prawirosastro. Yang keempat Abdul Halim Hudaifa Prawirosastro. Abdul Wahab Hanan Prawirosastro. Itu masih Arab-Arab semua. Udah yang ke-6 ke-7 saya udah agak nyeleneh ya. Saya kasih nama-nama asing. Abdul Qadir Hadwin Prawirosastro. Hadwin nama Jerman ini ya. Abdul Rozak Hanska Prawirosastro. Hanska nama Austria. Jadi Nah, kalau Bapak Ibu kalian mau tahu kenapa kok namanya Carlos, saya nggak pernah ceritakan detail, tapi Ramadan kemarin saya ceritakan di YouTube channel Hidayatullah TV. Ya. Terus saya ceritakan asal muasal kehidupan saya. Saya nggak pernah ceritakan selama ini, ya. Tapi saya baru ceritakan di Hidayatullah TV. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran kenapa kok namanya Carlos, ya. Apakah mu'alaf apa bukan? Silakan dibuka di YouTube, cari Hidayatullah TV. Itu cerita-cerita tentang mu'alaf ya. Nah, saya bukan mu'alaf sih sebenarnya, tapi akhirnya masuk di situ juga. Silakan Bapak Ibu, silakan di view, di like, di share sama di subscribe. Ya, itu bahasa anak muda sekarang, Pak. Ya, enggak penting kalau buat saya.
Jadi supaya pengajian kita nggak terlalu banyak. Kenapa kok Carlos? Kenapa kok Ustadz mu'alaf ya? Lama-lama saya bilang, iya kalau saya mu'alaf gimana? Saya berhak dapat zakat mal. Ada yang mau ngasih zakat mal nggak? Kan nggak ada yang ngasih. Baik. Jadi Abu, nama depan Abu ini, ada yang bilang ini adalah warisan Islam turun-temurun, ya. Tapi ada juga yang bilang ini ya cuman tradisi Arab yang berhenti di Arab, ya. Jadi kalau ada yang depannya abu-abu itu sebenarnya mengikuti yang dulu, Pak Ibu. Ya. Cuman di konteks masyarakat kita, nama yang depannya abu-abu itu seringkali konotasinya negatif gitu ya. Maka sudah saya hilangkan, Mbak, ya. Jadi kalau manggil saya Carlos saja, Carlos gitu, ya. Baik. Nama aslinya siapa sebenarnya sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini? Sofyan. Oh, namanya Sofyan. Ya. Bin Abdillah, anaknya Abdullah. Jadi secara sahabat itu namanya cuma satu-satu. Ini juga para ulama mengatakan memberi nama anak itu sunnah cuma satu. Satu nama, satu kata saja. Ya. Tapi di zaman kita ini repot, Pak. Kalau nama cuma satu kata, Hasan, Husain, Husni, nanti kalau mau berangkat umroh susah. Karena paspor minimal berapa? 3 kata, ya kan. Ngerubah nama, bancaan lagi nanti kan repot, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya ada yang letter luck dia mau mengikuti secara tekstual, tapi ada yang sudah mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi silakan saja, Pak. Ya, silakan saja. Nah, yang menarik ternyata di belakang namanya dia itu ada As-Saqafi. As-Saqafi. Jadi Abu Amro Sufyan bin Abdillah As-Saqafi itu nama panjangnya, Pak. Ya. Tapi nama aslinya cuman Sofyan. Tapi karena ada nama julukan di depan, sama nama nasab kepada bapaknya, sama nama As-Saqafi. Ini nama tempat tinggal, nama asal. Nah, itu juga tradisi, Bapak Ibu sekalian. Islam itu mesti begitu, nama tempat tinggalnya itu lebih dikenal. Contoh, Imam Bukhari. Kenal ya? Tahu ya? Itu nama aslinya bukan Imam Bukhari. Bukhari itu daerah asalnya. Dia berasal dari Bukhara. Bukhara itu di Asia Timur. Nah, ya. Makanya dulu ulama kita juga pakai nama asal. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Syekh Yusuf Al-Makosari dari Makassar. Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Palembang. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai boleh juga. Misalnya anaknya namanya Fatimah. Nama ibu-ibu ini Husna. Ummu Fatimah Husna. Nah, itu ya. Ibunya Fatimah. Nama aslinya Husna. Binti Abdullah. Nah, bapaknya namanya Abdullah. Karena dari Surabaya, maka ditambahi As-Surabawi. Karena dari Jawa, Al-Jawi. Karena Indonesia, Al-Indonesi. Nah, panjang. Ummu Fatimah Husna binti Abdullah gitu ya. Ya, Al-Surabawi, Al-Jawi, Al-Indonesi. Ya, coba kalau Gunung Sari dimasukin lagi. Al-Gunung Sari gitu, ya. Panjang. Jadi ini tradisi, Pak, tradisi. Ada yang bilang ini warisan yang harus kita jaga, ya. Tapi itu disesuaikan saja para jamaah, ya. Artinya kalau menemukan begini itu kita biasa aja gitu. Ya. Kalau ada ustadz yang pakai nama Abu terus di belakangnya tambahin tempatnya, nah itu sebenarnya mau mengikuti warisan ini, ya. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, itu biasa aja kan kita langsung tahu ya. As-Soronji, oh dia dari Sorong, nah, gitu. Langsung ketahuan gitu ya. Gitu. Terus kalau dari Jakarta ya dari apa harus ditambahi saja. Ya. Baik. Nah, tapi saya mau kaji dulu As-Saqafi. Saqafi itu dari mana sih? Saqafi ini nama suku. Suku Taskif. Nah, suku Saqif. Itu di mana? Di Thaif ternyata. Thaif ini nama kota. Nah, yang menguasai kota itu adalah suku Saqif.
Taif ini di mana? Dulu jamaah haji umroh nggak pernah mampir. Sekarang paket-paket umroh mesti umroh plus Taif. Jadi umroh plus Taif, Taif itu 65 km dari Mekah. Taif ini kota yang sejuk, letaknya posisinya menanjak ke atas, karena memang tempat liburan masyarakat Arab kalau musim panas. Jadi kalau 65 kilo, kayak kita Surabaya ke, kalau Batu kejauhan, Terawas. Nah, itu dia. Ya, naiknya nanjak. Kenapa kita perlu bahas Taif sebelum kita bahas istiqomah, Bapak Ibu sekalian? Ya, emang sengaja saya kalau pengajian tuh nggak langsung ke inti, Bapak Ibu. Ya, nanti tiba-tiba yang inti undangan pengajian judulnya itu malah nggak terbahas. Ya, itu kalau bahasa marketing itu strategi. Jadi nggak langsung ke inti supaya jamaah penasaran sehingga ada kesempatan untuk diundang lagi. Bercanda Ibu ya. Baik, saya percepat. Taif itu pernah didakwai Rasulullah. Jadi ceritanya begini. Umat Islam di Mekah waktu itu mereka diboikot 3 tahun. 3 tahun diboikot, Pak. Susah makan, kelaparan, nggak punya pekerjaan. 3 tahun. Tapi menarik ya, 3 tahun nggak ada yang murtad, Pak. Nggak ada yang murtad. Tetap bertahan dalam keimanan mereka. Padahal mereka kelaparan, dalam riwayat mereka makan daun. Ya, saking laparnya itu. Ya. Oke, yang dewasa kuat, istrinya, anak-anaknya gimana? Ternyata mereka tetap mempertahankan keimanan para jamaah. Ya. Ini beda sama akhir zaman, banyak orang menggadaikan keimanan untuk mendapatkan jabatan, harta, ataupun kedudukan. Tapi kalau zaman para sahabat, mereka boleh kelaparan, mereka boleh kesakitan. Yang penting iman mereka tetap terjaga. Karena iman itulah harta yang termahal. Gitu. Ya. Sebagaimana masyarakat Gaza hari ini, yang mereka tetap mempertahankan keimanan, tetap menjadi wakil kita di Palestina, walaupun sehari-hari mereka dibantai. Ya. Jangan lupakan doa, donasi, dan boikot untuk mereka. Nah, 3 bulan diboikot, setelah boikot selesai, Rasulullah ditinggal pamannya Abu Thalib, wafat. Wafatnya bukan Islam lagi. 3 bulan kemudian, Rasulullah ditinggal belahan jiwanya, Ibunda Khadijah. Setelah ditinggal pamannya, setelah ditinggal Ibunda Khadijah, istrinya, beliau mau dakwah nggak bisa. Maka gimana? Akhirnya beliau kemudian dakwah kan harus jalan. Dakwah itu nggak boleh berhenti. Beliau punya amanah, ajaran Islam ini harus disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh manusia. Maka ketika Mekah menolak, beliau kemudian beranjak ke wilayah selain Mekah, Taif pilihannya. Itu pun dakwah ke Taif tidak rombongan, karena kalau rombongan ketahuan. Tidak naik tunggangan, karena naik tunggangan ketahuan. Hanya jalan kaki ditemani satu sahabat, Zaid bin Harisah. Bayangkan Bapak Ibu, dari Surabaya ke Terawas, pacet, jalannya menanjak, 65 km jalan kaki. Sampai di sana, sampai di Terawas, enaknya ngapain? Tidur, pijet, kelesetan gitu Pak ya. Tapi Rasulullah sampai di Taif dakwah. Ya. Masalahnya, selama beliau 10 hari dakwah di Taif, masyarakat Taif tidak ada yang mau menerima dakwahnya. Bukan cuma tidak mau, ditolak dakwahnya. Bukan sekedar ditolak, dilempari batu. Dan yang melempari batu seluruh masyarakat Taif, tua, muda, anak-anak. Sampai Rasulullah SAW berdarah-darah kabur dari Taif. Nah, disitulah Rasulullah SAW kemudian didatangi malaikat penjaga gunung. Yang menawarkan, ya Rasulullah, wahai Muhammad utusan Allah, in syi'ta, terserah engkau. Kata malaikat penjaga gunung nih, terserah engkau. Kalau engkau mau, Taif ini masyarakatnya akan aku ratakan mereka. Penjaga gunung, Pak Adi, artinya gunungnya dilongsorkan atau gunungnya diangkat, ditimpakan kepada mereka. Malaikat penjaga gunung udah nawarkan, ya. Harusnya ya Bapak Ibu ya, kalau secara
psikologis manusia dengan emosional yang tidak stabil, 3 tahun diboikot. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, jalan kaki sampai ke 65 km. Niat baik dakwah malah dilempari batu. Tiba-tiba ada yang ngasih pertolongan, mau menghukum mereka yang menolak. Kalau kita manusia biasa gimana? Diterima apa ditolak? Wah, kenapa nggak dari dulu-dulu kan gitu ya? Harusnya dari kemarin-kemarin tuh. Ini kurang ajar masyarakatnya lah gitu ya. Tapi Rasulullah SAW kepribadiannya agung, Bapak Ibu sekalian. Beliau malah mengatakan bal, jangan. Arju. Nah ini yang kita nggak boleh hilangkan. Arju, aku berharap. Kalau generasi yang menolak dakwaku tidak mau masuk Islam, aku berharap akan lahir dari mereka generasi baru yang hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Jadi beliau maafkan, Pak. Mereka yang mendolimi, yang melempari batu, beliau maafkan. Karena beliau berharap, beliau visioner. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, keturunannya yang masuk Islam. Nah, keturunannya yang masuk Islam yang kita bahas ini namanya Sofyan. Bapak-bapaknya nggak masuk Islam, tapi keturunannya masuk Islam. Siapa? Lah ini salah satunya. Sofyan bin Abdullah As-Saqafi. Ya. Berkat doa dan harapan beliau. Seandainya beliau emosional, hancurlah Taif itu, Pak. Nggak bisa kita sekarang mampir ke Taif. Nah, apalagi di Taif sekarang ada kereta gantung, Bapak Ibu ya. Nah, itu Pak. Ya. Jadi sekarang kalau umroh itu pasti sekarang plus Taif. Umroh plus Taif. Ya. Tapi jangan cuma ngelihat kereta gantungnya, Pak, supaya tahu kisahnya. Masyarakat ini dahulu mereka menolak dakwah Rasul tapi diampuni oleh beliau. Nah, inilah baru sekarang kita bahas Sofyan bin Abdillah. Waktu masih ada? Udah mulai ragu ini jawabnya. Tambah 10 menit boleh, Bapak Ibu? Boleh. Baik. Sofyan berkata begini. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli fil Islam. Katakan kepadaku tentang Islam. Qaulan, sebuah perkataan. La as'alu anhu ahadan goirok. Yang mana perkataan ini aku tidak akan tanya kepada selain engkau. Cukup hanya darimu saja. Aku nggak mau tanya kepada yang lain. Jadi ini menunjukkan para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, semangat menuntut ilmunya itu tiada tara. Makanya mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. Senantiasa bertanya, ya. Tapi kalau pengajian ini nggak usah pakai pertanyaan, Bapak Ibu, gitu, ya, supaya cepat selesai, kan? Gitu, ya. Kalau banyak pertanyaan nanti sampai malam malahan, ya. Nah, kita jangan pakai pertanyaan, Bapak Ibu, ya. Tutup selesai doa. Nah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, kul, katakanlah, wahai Sofyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini yang mau kita bahas, Bapak Ibu. Amantu billah, summastaqim. Secara cepat, ya. Ketika Rasulullah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu Sofyan udah beriman belum? Sudah. Tapi kenapa coba untuk terus mengucapkan aku beriman kepada Allah? Para ulama memberikan keterangan. Iman kita itu kan bisa naik, bisa turun. Iman kita ini bisa kokoh, bisa lemah. Iman kita ini bisa termaktub sampai ke dalam jiwa kita atau bahkan bisa hilang. Nah, iman ini perlu diperbarui. Makanya untuk memperbarui iman harus dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Sehingga Rasulullah katakan, amantu billah, perbaruilah imanmu dengan lisanmu, dengan zikirmu, dengan tilawahmu, dengan pernyataanmu, dengan ibadahmu. Itu maksudnya. Jadi jangan mentang-mentang kita beriman, tapi kita tidak pernah merefresh iman kita. Kemudian, kata beliau, istiqomahlah. Nah, ini istiqomah ini definisinya banyak. Kalau kita lihat Abu Bakar itu mendefinisikan istiqomah itu maksudnya konsisten Tuhannya adalah Allah sampai mati.
Jadi tauhid sampai mati, itu Abu Bakar. Ya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan istiqomah itu tegak lurus. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, dan tidak mundur. Terus tegak lurus, itu istiqomah. Ibnu Rajab mengatakan istiqomah itu konsisten dalam ketaatan, konsisten dalam tidak bermaksiat. Nah, itu istiqomah. Suatu ketika para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya beruban. Boleh dicabut nggak uban? Boleh? Nggak boleh. Karena uban itu cahaya pada hari kiamat. Kalau disemir boleh nggak? Boleh, tapi jangan warna hitam. Masa mau warna oranye, hijau, pink? Nggak mungkin juga Pak Ibu ya. Jadi ya sudah. Kalau ada uban ya biarkan saja. Insya Allah itu cahaya pada hari kiamat. Supaya kita ingat bahwa kita itu sudah tua. Ya, supaya kita kembali kepada Allah. Nah, para sahabat melihat, Rasul, kok rambutmu berubah? Beliau menjawab, jawabannya ini yang unik, ya mas kalian. Ya, sayyabatsni Hud wa akhawatuha. Rambutku beruban gara-gara turun surat Hud dan ayat-ayatnya yang lain. Maksudnya apa itu? Kalau kita buka ternyata yang dimaksud beliau adalah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirtu. Fastaqim kama umirta. Ya. Beristiqomalah kamu. Istiqomalah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi Rasulullah itu kenapa rambutnya beruban? Mikirkan ayat tentang istiqomah. Rasulullah itu rambutnya mikirin istiqomah sampai rambutnya beruban. Sehingga Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dilalil Quran ini menunjukkan istiqomah itu berat, bukan ringan. Rasulullah rambutnya beruban karena mikirin ayat Al-Quran. Kita rambutnya beruban karena kalau saya karena mikirin cicilan itu Bapak Ibu sekalian ya, beruban akhirnya, ya Allah. Jadi walaupun istiqomah berat, tetap harus kita kejar. Karena istiqomah itu ganjarannya yang paling terkenal surah Fussilat 41 ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah di dalam menetapi keesaan kepada Allah itu taat dan lain sebagainya, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka, kepada dia. Kita buka tafsir, ternyata maksudnya malaikat maut. Ya. Bapak Ibu kalau didatangi malaikat maut gimana? Takut apa enggak? Tahu dari mana? Belum pernah. Ya mestinya kita takut Pak. Ya kenapa? Dia mau nyabut nyawa kan? Nah cuma kalau untuk orang-orang kafir di ayat yang lain nyabut nyawanya itu yatribuna wujuhahum wa adbarohum. Sambil berteriak, keluar kamu. Nyawamu keluar dari jasadmu. Dipukul-pukul mukanya, dipukul punggungnya. Itu kalau orang kafir. Tapi bagi orang yang istiqomah, ketika mereka turun kepada orang-orang istiqomah, malaikatnya malah berkata begini, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kami justru ngasih kabar gembira, kamu nanti dapat balasan surga. Jadi artinya istiqomah itu walaupun berat, tapi berbuah surga. Makanya para ulama mengatakan, afdolul karomah, luzumul istiqomah. Sebaik-baik karomah. Kalau kita definisikan karomah itu kesaktian, maka sebaik-baik kesaktian itu adalah melazimkan istiqomah. Tinggal yang terakhir. Kalau kita sudah tahu istiqomah itu apa, istiqomah itu berat, ganjaran istiqomah itu besar, maka berikutnya bagaimana
cara kita supaya tetap istiqomah. Bagaimana caranya? Karena waktunya sudah habis. Ya, kan? Cara cepat buat bapak-bapak. Ya. Supaya kita tetap istiqomah, cara cepatnya adalah mencari istri yang namanya bercanda Bapak Ibu ya. Jangan dimasukkan hati itu. Ngawur. Ada beberapa, ada 6 cara. Tapi saya sebutkan satu saja sebagai penutup. Bapak Ibu tetap hadiri pengajian Al-Ikhlas. Ya, tetap hadiri pengajian-pengajian di luar Al-Ikhlas. Tetap hadiri kajian-kajian ilmu yang menambah keimanan kita. Disitulah kita akan berupaya untuk istiqomah sepanjang hidup kita sampai akhir hayat hidup kita. Insya Allah karena kita istiqomah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum saya doa Bapak Ibu ya. Nggak ada tanya jawab loh Bapak Ibu ya. Tapi ada kuis ya. Nanti biar MC saja yang kuis itu. Saya minta izin untuk memimpin doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian keluarga besar RT 1. Ketua pengajian Ustaz Aljin. Siap. Keluarga besar Bapak Ibu RT 1 RW 8 mudah-mudahan senantiasa diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, diberkahi hartanya, dikaruniai pasangan yang soli atau soliha, dikaruniai keturunan yang soli dan soliha, dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Nah, mobil khusus doa kepada ketua kita, ya, ketua pengajian Al-Ikhlas, Bapak Haji Adin Khadiri. Ya. Saya dapat kabar beliau dalam kondisi diuji sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, ya, memberikan kesehatan, ya, kemudian bisa kembali beraktivitas bersama kita kembali, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian juga diberikan kesehatan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan ketika Allah memudahkan kita berkumpul di pengajian Al-Ikhlas di RT kita ini, semoga kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali di antara taman-taman surga Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal matlumin fi Filistin. Allahumma asfi mardahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma asfi mardana minal muslimin. Allahumma asfi mardana minal muslimin. Khususon ila Sayyid Adin Khadiri. Allahumma rabbanas antas syafi. Allahumma asibil ba'sa. Allahumma rabbanas antas syafi asibil ba'sa. La sifa ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya. Allahumma rabbanas asibil ba'sa isfi Sayyid Adin Khadiri. Antas syafi la sifa ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas asibil ba'sa isfi Sayyid Adin Khadiri anta syafi la sifa ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.